Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lorong Horor. Jangan lupa untuk subscribe channel Lorong Horor, menekan like, dan memberikan komen jika Anda sekalian terhibur setelah mendengarkan kisah fiksi horor karya Gamal Komandoko yang berjudul Sajen Ayam Ingkung bagian 2. Sambil tengkurap, Kuat menahan nafas. Ia berusaha bergerak dengan sebisa mungkin tanpa menimbulkan suara ketika ia mengarahkan teropong pada senapan angin modifikasinya. Mata kirinya tertutup, sementara mata kanannya terbuka menyipit melihat lensa teropong senapan anginnya. Ia cermat memperhatikan. Berjarak sekitar 50 meter di depan Kuat, seekor celeng jantan besar nampak asyik memakan umpan yang dipasang Kuat berupa jagung dan singkong di dekat gerumbul. Sekilas Kuat menaksir, bobot celeng jantan itu lebih dari 90 kg. Kuat tersenyum mendapati celeng buruan yang sangat menjanjikan itu. Seketika kepala celeng jantan besar itu tepat pada titik nol pada teropongnya, jari telunjuk Kuat cepat menarik tuas pelatuk senapan anginnya. Hunting arrow pun keluar dari laras senapan angin modifikasinya, melesat sangat cepat membelah angin menuju sasaran bidikan Kuat. Telinga tajam celeng jantan besar mendengar letusan senapan Kuat. Ia langsung berusaha menghindar dengan berlari ke depan. Namun gerakannya masih sangat terlalu lambat untuk menghindari terjangan hunting arrow. Dalam hitungan waktu sangat singkat, leher celeng besar itu telak terkena dan tertembus tajam lagi runcingnya mata hunting arrow. Tubuh celeng jantan besar itu terhentak keras ke samping kanan. Suara kesakitannya sejenak memecah keheningan malam di hutan. Ia berdiri limbung, berjalan sempoyongan beberapa langkah, lalu jatuh menggelepar-gelepar di atas tanah. Kuat bergegas bangkit, menyiapkan senapan angin modifikasinya untuk siap kembali melesatkan hunting arrow dan segera berlari menuju tempat terbahnya celeng jantan besar itu. Senyum puasnya terkembang mengiringi langkah larinya setelah ia merasa sangat beruntung mendapatkan hewan buruan besar hari itu. Dengan memegang senapan dan siap kembali menembak, Kuat tiba di tempat terbahnya celeng jantan besar. Namun, seketika ia sampai, bola mata Kuat terbelalak lebar-lebar, mulutnya membulat melongo, dan kesadarannya seperti terbang menghilang. Bukan tubuh celeng jantan besar yang ia dapati di tempat itu, melainkan Windu, anak bayinya yang terbujur kaku dengan perut yang tertembus hunting arrow. Kuat mendadak seperti orang linglung, bingung menghadapi kejadian yang sama sekali tidak disangka dan diduganya itu. Laksana orang yang kehilangan kewarasan, Kuat lalu meletakkan senapan anginnya, kemudian berlutut dengan kedua lutut menyentuh tanah, sementara bola matanya nampak berkaca-kaca. Kuat lalu memeluk tubuh Windu. Ia menangis meraung-raung sambil menciumi anak bayinya itu. Beberapa saat kemudian, Kuat mengangkat tubuh Windu yang terdiam tak lagi bernyawa itu, membopongnya dan bersiap meninggalkan tempat itu untuk kembali ke rumahnya. Mendadak dari balik batang pohon besar muncul Tinah. Istri Kuat sekaligus ibu Windu itu sangat terkejut melihat buah hatinya meninggal dengan perut tertembus hunting arrow.
Kemarahan Tinah seketika itu memuncak. Tanpa lagi menyebut Kuat dengan panggilan kakang seperti sehari-hari ia menyebut, Tinah menumpahkan kemarahannya dengan membentak. Dengan iringan telunjuk kanannya lurus tertuju ke arah wajah Kuat. "Kuat, manusia atau binatang kamu ini, hingga tega-teganya kamu membunuh darah dagingmu sendiri?" Kuat sangat kaget. Ia langsung menyangkal tuduhan Tinah. Keras suara balasannya, "Tinah, aku tidak membunuh Windu. Demi Tuhan, aku tidak membunuh Windu." Tinah mencibir. Penuh kemarahan ia menyahut, "Kau jangan bersumpah membawa-bawa keagungan nama Tuhan untuk menutupi tindakan bejat lagi kejammu itu, hei pembunuh." Kuat tetap tegas menyangkal tuduhan istrinya itu. Jawabnya keras, "Tinah, jaga mulutmu. Kutegaskan, aku tidak membunuh Windu." Lalu, "Anak panah siapa yang menembus perut Windu itu?" bentak Tinah lagi. Kuat terpojok. Apapun juga alasan yang dikemukakannya bisa dipatahkan Tinah dengan mudah karena bukti telah jelas Windu meninggal akibat perutnya tertembus hunting arrow dari senapan angin modifikasi yang ditembakkan Kuat. Tinah yang sangat marah itu lalu mendekati Kuat dan merenggut kerah bajunya serta menariknya berulang-ulang dengan iringan makian kerasnya. "Kau kejam Kuat, kau binatang, kau pembunuh darah dagingmu sendiri." Kuat yang terpojok hanya bisa berteriak-teriak berulang-ulang sambil memejamkan mata, "Aku tidak membunuh Windu, aku tidak membunuh Windu." Renggutan tangan Tinah begitu kuat hingga tubuh Kuat terhentak dan ia membuka kelopak matanya. Kuat terkejut seketika membuka mata. Ia mendapati dirinya rebahan di atas ranjang di dalam kamar belakang rumahnya, sementara Tinah berdiri di depannya sedang mengguncang-guncangkan tubuhnya untuk membangunkannya. Kuat ternyata bermimpi. Tinah bertanya setelah Kuat duduk agak tenang di atas ranjang, "Kamu mimpi apa, Kang? Hingga berteriak-teriak menyebut dirimu bukan pembunuh Windu?" Kuat menghela napas, lalu menghapus keringat dari dahinya dengan telapak tangannya. Sejenak ia menceritakan impian menyeramkannya tadi. Seketika Kuat selesai bercerita, Tinah secara tak sengaja melihat keranjang bambu di sudut kamar belakang rumahnya itu. Tanpa sempat dicegah Kuat, Tinah menghampiri keranjang bambu itu dan ia sangat terperanjat ketika melihat isinya. Tinah mengambil 2 gepok uang dari dalam keranjang bambu, lalu menoleh, menatap Kuat, kemudian bertanya keheranan sambil menunjukkan 2 gepok uang yang dipegangnya, "Kang, apa ini?" Kuat berbohong pada Tinah. Ia mengarang cerita dusta. Ceritanya, ketika berburu babi hutan kemarin malam, secara tak sengaja ia melihat keranjang bambu di dalam hutan di balik rumbul lebat di dekat jalan tanjakan yang biasa dilalui para pemburu babi hutan. Kuat menghampiri keranjang bambu yang tertutup daun-daun pisang. Ketika ia membuka daun-daun pisang, ia sangat terkejut melihat gepokan-gepokan uang di dalam keranjang bambu. Kuat lalu membawanya pulang. "Begitu ceritanya, Nah," ujar Kuat mengakhiri ceritanya. Sama sekali Tinah tidak bereaksi setelah Kuat mengakhiri ceritanya. Ia mengembalikan 2 gepok uang ke dalam keranjang bambu, lalu duduk di atas ranjang, berhadapan langsung dengan Kuat.
Tatapannya tajam mengarah dua bola mata Kuat. Kuat melanjutkan ucapannya setelah Tina hanya terdiam. Kukira itu uang penjahat atau perampok yang sengaja mereka sembunyikan di tempat itu untuk sementara waktu, nah, kata Kuat dengan mimik wajah serius untuk mendapatkan kepercayaan istrinya. Kata Kuat selanjutnya, itu biasa dilakukan para perampok. Mereka menyembunyikan hasil kejahatannya di suatu tempat tersembunyi, lalu mereka akan mengambilnya nanti jika keadaan mereka rasa telah aman. Tina tetap terdiam. Wajahnya terlihat dingin. Pandangan tajamnya tetap terarah bola mata Kuat. Tetap juga ia tidak bereaksi mendengar ucapan suaminya itu. Namun, dari sikap serta sorot matanya, Kuat bisa menilai istrinya itu tidak percaya dengan ceritanya. Kuat mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengingatkan betapa beruntungnya mereka mendapatkan rejeki sangat besar yang tidak terduga itu. Katanya dengan suara pelan, namun ia iringi dengan ketegasan. Uang itu sangat banyak jumlahnya, nah. Meski aku belum sempat menghitungnya berapa jumlahnya yang pasti. Tetapi yang pasti, kita bisa menggunakannya untuk keperluan kita. Tina masih terdiam, tetap tidak bereaksi. Kalau kamu mau, kita bisa pindah ke kota, membeli rumah yang mewah. Kita beli mobil baru, sepeda motor baru, atau apapun juga yang ingin kita beli. Kamu juga bisa menggunakannya untuk membeli berbagai perhiasan yang selama ini hanya menjadi impianmu saja, nah, kata Kuat selanjutnya. Tina terlihat menghela napas, lalu berujar tegas sambil menggelengkan kepala. Aku tidak mau menggunakan uang itu, Kang. Kuat terperanjat. Ia pegangi dua bahu istrinya itu dari arah depan, lalu mengemuka pertanyaannya. Kenapa, nah? Kenapa? Bukankah ini rezeki sangat besar yang diberikan untuk kita? Jawab Tina. Kang, kalau memang itu benar uang hasil kejahatan para perampok atau para penjahat, mereka pasti akan mencarinya, Kang. Mereka pasti akan menghabisi kita kalau mereka tahu uang itu ada di rumah kita ini. Saranku, Kang, lekas kembalikan saja uang itu di tempat Kakang menemukannya. Kang, lebih baik kita hidup seperti biasanya daripada memiliki uang sangat banyak itu, namun kita tidak bisa hidup tenang. Kuat benar-benar tidak menduga dengan sikap Tina. Semula ia menyangka istrinya itu akan melonjak-lonjak gembira ketika melihat uang dalam jumlah yang sangat banyak itu, mengingat selama mereka hidup berumah tangga, keuangan keluarga mereka terbilang pas-pasan atau hanya berkutat di garis kemiskinan. Semula ia membayangkan setelah memiliki uang banyak, Tina akan kalap untuk membeli dan memborong barang-barang yang selama itu hanya bisa ia bayangkan saja. Dengan bayangan-bayangan seperti itu, Kuat secara gampang dan asal-asalan mengarang cerita dari mana ia mendapatkan sekeranjang bambu uang itu. Kuat akhirnya terdiam dalam kebingungan. Terbersit juga keinginannya untuk bicara jujur saja pada Tina bahwa sekeranjang uang itu pemberian Ki Srenggi setelah Kuat menikahi Nini Bawi dengan mahar sajen ayam ingkung. Tapi
Bisakah Tinah menerima jika dirinya kini mempunyai madu di desa Wonobawi? Bisa jadi Tinah malah akan marah besar dan membuka rahasia besarnya itu. Kuat akhirnya memilih tetap bertahan dengan cerita dustanya, meski Tinah terlihat sangat tidak mempercayainya. Malam Selasa Kliwon sebenarnya bukan saatnya bagi Kuat untuk datang ke desa Wonobawi seperti yang telah tegas dipesankan Ki Srenggi. Tapi Kuat nekat melakukannya. Bukan karena ia sudah sangat kangen dengan Nini Bawi, istrinya di desa Wonobawi, melainkan ia ingin mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Berbagai pertanyaan telah tersusun di benaknya untuk ia tanyakan pada Ki Srenggi atau Nini Bawi atau siapapun juga warga desa Wonobawi yang ia temui nanti. Secara sembunyi-sembunyi dan hati-hati, Kuat tiba di daerah semak belukar di tengah hutan. Ia menyibak semak belukar yang tumbuh rapat berjalin itu hingga terlihat lorong gelap yang berujung pada wilayah desa Wonobawi yang akan ia tuju. Kuat mengarahkan headlampnya ke dalam lorong, lalu ia merangkak memasuki lorong. Namun, baru beberapa saat Kuat merangkak, Kuat terperanjat dan keheranan ketika mendapati lorong itu buntu. Tidak ada jalan lagi seperti yang ia lewati ketika 2 kali mengunjungi desa Wonobawi. Kuat mencoba meraba dan menekan-nekan tanah di sekitarnya. Semuanya tanah padat berbatu-batu, sama sekali tidak berongga atau membentuk lorong. Kuat yang heran dan bingung terpaksa merangkak mundur keluar lorong. Kuat yang merasa sangat kesal karena niatnya gagal, memutuskan untuk pulang. Namun, baru juga ia berjalan beberapa langkah, terdengar tawa menggema yang membuat Kuat langsung menghentikan langkah. Seketika Kuat membalikkan badan, ia melihat sesosok makhluk sangat menyeramkan. Sosok lelaki dengan perawakan seperti manusia yang tinggi besar, setinggi sekitar 2,5 meter dan berkepala celeng besar. 2 taring hitam melengkung yang menyembul dari ujung kanan dan kiri mulutnya itu nampak berkilat-kilat terkena sorot headlamp Kuat seperti menunjukkan ketajamannya yang menakutkan. Bola matanya besar, berwarna merah darah, dikelilingi bulatan hitam pekat, sementara rambut panjangnya berwarna paduan warna merah tua, merah muda, dan jingga layaknya lidah api. Untuk beberapa saat, Kuat terdiam terpaku. Perasaan takut merayap di hatinya hingga membuat kedua kakinya gemetar, meski ia tidak berusaha untuk melarikan diri. Makhluk tinggi besar mengerikan itu kembali tertawa keras. Sesaat setelah tawanya reda, makhluk mengerikan itu berujar dengan suara serak berat. "Kuat, cukup bernyali juga kamu rupanya, hingga berani datang tidak pada waktu yang seharusnya kamu datang." Kuat terperanjat setelah mengenali suara makhluk mengerikan itu. Meski terdengar lebih keras menggelegar, ia memberanikan diri bertanya, "Romo Srenggi?" Makhluk mengerikan yang tak lain wujud asli Ki Srenggi itu kembali tertawa, lalu tegas menjawab, "Ya, aku Ki Srenggi." "Kuat,
Kenapa kamu nekat mau datang ke desa Wonobawi? Kuat menghela napas, menelan ludahnya sendiri, dan mengumpulkan keberaniannya untuk mengemukakan alasan kedatangannya. Katanya, "Aku ingin mendapatkan kejelasan darimu, Romo Srenggi." "Kejelasan apa?" tanya Ki Srenggi. Secara singkat, Kuat menjelaskan jika anak bayinya meninggal secara misterius pada saat ia menyerahkan sajen ayam ingkung untuk mahar pernikahannya dengan Nini Bawi. Lalu tanyanya, apakah ayam ingkung itu ada hubungannya dengan anak bayiku, Romo Srenggi? Ki Srenggi kembali tertawa. Ia menjawab setelah tawanya reda, "Begitu jelasnya, sejelas sosokku dalam pandanganmu pun, kau masih tanyakan hal itu, Kuat? Anak bayimu itu adalah sajen ayam ingkung. Sekeranjang uang yang kau terima itu adalah balasan atas persembahan tumbalmu. Apakah kamu masih merasa belum jelas juga, Kuat?" Meski sebelumnya telah menduga, tak urung Kuat cukup terperanjat mendengar penjelasan Ki Srenggi. Ada kesedihan yang merayap di hati Kuat setelah menyadari Windu, anak bayinya yang masih berumur 4 bulan itu, adalah tumbal pesugihan. Kuat teringat ucapan Nini Bawi seraya merangkul lengannya dengan mesra ketika melihat warga desa Wonobawi saling berebut sajen ayam ingkung untuk mereka makan. "Suamiku, itu ritual celeng ogleng." Begitu ucap Nini Bawi ketika itu. Kuat secara tak sadar telah menumbalkan anak bayinya. Dan itu bukan satu-satunya tumbal baginya, karena setiap 30 kali hari wetonnya, Kuat harus kembali menumbalkan anak bayi dari darah keturunannya sendiri demi kelangsungan pesugihan celeng ogleng yang ia ikuti. Jika ia gagal mempersembahkan tumbal, Kuat harus bersedia membiarkan tubuhnya menjadi rebutan warga desa Wonobawi untuk mereka mangsa. Tidak ada pilihan lagi bagi Kuat selain tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan Ki Srenggi. Hanya masalah tumbal yang harus ia siapkan setiap 30 kali hari wetonnya yang menjadi pemikirannya, agar kekayaannya semakin bertambah-tambah. Kuat juga tidak peduli lagi dengan Tinah yang diam-diam telah meninggalkannya. Tinah hanya meninggalkan selembar kertas berisi tulisan tangannya yang diletakkannya di atas tempat tidur Kuat. Surat itu ditemui Kuat setelah ia bertemu Ki Srenggi. Tinah menulis, ia tidak mau lagi hidup menjadi istri dari seorang lelaki pembohong yang tega menukarkan anak bayi mereka dengan sekeranjang uang. Tinah meminta cerai dan memilih pergi dari sisi Kuat. Tinah akan menjauhi Kuat sejauh-jauhnya dan berjanji melalui tulisannya, "Aku tidak akan membuka masalah pesugihanmu itu." Kuat mencibirkan bibir setelah membaca surat Tinah. Ia mendengus lalu memaki Tinah meski Tinah tidak lagi berada di dekatnya. Dasar perempuan bodoh. Diajak hidup enak bergelimang harta, malah memilih minggat. Kuat tidak lagi pusing memikirkan keengganan Tinah untuk menjadi istrinya serta menjadi ibu dari anak-anaknya. Dengan uangnya, Kuat bisa mencari perempuan lain pengganti Tinah. Tidak hanya seorang, Kuat merasa bisa mendapatkan beberapa perempuan
untuk memastikan kelangsungan pesugihan celeng ogleng yang diikutinya. Syarat yang diberikan Ki Srenggi menuntutnya untuk menumbalkan anak bayi kandungnya, tidak peduli apakah anak bayi itu lahir dari rahim perempuan yang dinikahinya atau tidak, akan bisa ia jalankan. Belum lagi, Kuat masih memiliki istri yang cantik jelita yang rutin ditemuinya setiap Sabtu pahing malam di desa Wonobawi. Kuat merasa telah menggenggam kuat dua pilar dalam kehidupannya selaku lelaki, yaitu memiliki harta dan wanita. Waktu terus berlalu. Kekayaan Kuat semakin bertambah-tambah setelah ia mengikuti pesugihan celeng ogleng. Telah 3 kali Kuat membawa sajen ayam ingkung untuk memperbarui pernikahannya dengan Nini Bawi di desa Wonobawi, yang sesungguhnya bermakna persembahan tumbal anak bayi kandungnya sebagai pernyataan taatnya kepada Ki Srenggi. Dan setiap kali ia pulang dari desa Wonobawi keesokan paginya, Kuat membawa keranjang yang rapat ditutupi daun pisang yang berisi bergepok-gepok uang di dalamnya. Tidak lama setelah Kuat pulang dari desa Wonobawi, Kuat akan membeli tanah lalu mendirikan minimarket di atasnya. Kemudian Kuat akan membuka lowongan mencari karyawati minimarketnya. Perempuan-perempuan muda yang cantik dan berasal dari keluarga yang subur, yang memiliki saudara yang banyak, akan menjadi prioritas untuk diterima menjadi karyawati minimarket milik Kuat. Dengan kelihayannya membujuk dan mengiming-imingi, Kuat kemudian akan menjadikan salah seorang karyawatinya itu menjadi istri sirinya. Kepada istri-istri sirinya itu, Kuat meminta mereka untuk berlaku setia kepadanya. Kuat ingin memastikan jika bayi yang akan atau sedang dikandung istri-istri sirinya itu adalah anak kandungnya. Pesannya berulang-ulang kepada masing-masing istri sirinya. Aku sangat menghendaki anak keturunan, anak kandung, maka hanya benih kelelakianku saja yang boleh berada di rahimmu. Aku tidak segan-segan bertindak kejam jika kamu tidak setia atau berani melanggar pesanku ini. Sebagai imbalannya, Kuat membebaskan mereka mengembangkan sendiri minimarket yang mereka kelola dan memperbolehkan menggunakan uang laba penjualan untuk membeli barang yang ingin mereka beli, layaknya mereka pemilik minimarket itu sendiri. Kepada istri-istri sirinya, Kuat tetap menutup rapat-rapat masalah pesugihan yang ia ikuti. Ia juga sangat piawai bersandiwara. Kuat akan menangis dan menunjukkan kesedihannya yang mendalam jika mendapati anak bayinya mendadak meninggal. Ia akan meratap di atas kuburan bayinya. Apa yang terjadi dengan diriku? Apa dosa-dosaku hingga anak-anakku telah meninggal di usia bayi mereka? Permainan sandiwara seperti itu yang membuat orang-orang menaruh simpati pada Kuat dan menyebutnya sebagai orang kaya namun tidak dikaruniai keturunan. Telah lama Kuat tidak lagi berburu babi hutan. Mendadak ia merasa rindu untuk melakukannya. Ia rindu menyibak semak belukar dan mencari lubang-lubang tempat babi hutan bersarang. Meneliti jalan-jalan yang biasa dilalui hewan-hewan buruannya itu, berjalan mengendap-endap setelah melihat hewan buruannya itu mendekati umpan yang dipasangnya, hingga akhirnya melepaskan tembakan dari senapan angin modifikasinya. Kerinduan itu seperti meronta-ronta di dalam hati Kuat, hingga Kuat segera menghubungi 3 kawan pemburu lamanya dan menyatakan keinginannya untuk turut
berburu. Menjelang malam, Kuat telah bergabung dengan 3 kawan lamanya. Ia mendapat sambutan hangat dari ketiganya. 7 ekor anjing pemburu telah bersiaga di tempat itu. Mereka ramai menggonggong seperti menyatakan ketidaksabaran mereka untuk selekasnya mengejar babi-babi hutan. Kuat melihat Plondeng dan Janges di antara anjing-anjing pemburu itu. 2 anjing miliknya dulu yang telah ia berikan pada Yono, salah seorang kawan berburunya. Ketika Kuat mendekati, Plondeng dan Janges nampak sejenak memperhatikan, lalu menyambut gembira Kuat setelah keduanya kembali mengenali. Keduanya mengibas-ibaskan ekor dan menggosok-gosokkan wajah mereka pada tubuh Kuat yang merangkul dan mengelus-elus kepala keduanya. Yono tersenyum melihat keakraban Kuat dengan Plondeng dan Janges. Katanya sambil menepuk bahu Kuat, "Bos, kalau kamu aktif lagi berburu, bawa kembali Plondeng dan Janges untuk menemanimu berburu." "Aku hanya sesekali berburu untuk mengobati rinduku," jawab Kuat. "Kamu rawat saja Plondeng dan Janges, Yon. Kalau kamu butuh sesuatu untuk kebutuhan Plondeng dan Janges, hubungi aku." "Siap, Bos," sahut Yono. Yono juga memberitahu Kuat kalau mereka akan mengisi perut lebih dulu sebelum berburu. "Ada warung mie goreng di pinggir hutan, Bos. Tak jauh dari tempat ini. Mie goreng buatannya, maknyus bener rasanya, Bos." "Oke, kita ke sana. Kita makan sepuasnya. Aku yang bayar," sahut Kuat. Mereka lalu mendatangi warung mie goreng itu. Kuat, Yono, dan 2 kawan berburu mereka duduk sambil mengobrol gembira menunggu pesanan mereka. Penjual mie goreng, seorang lelaki setengah baya, terlihat terampil memasak. Ia juga punya resep rahasia untuk menambah nikmat rasa mie goreng buatannya. Sesaat setelah ia memasukkan mie ke dalam wajan penggorengan, ia akan menambah minyak khusus yang ia olah sendiri dari lemak pada bagian perut babi. Kuat mendapat kesempatan pertama untuk pesanan mereka berempat. Seketika ia mencicipi mie gorengnya, Kuat mengacungkan 2 jempolnya. Rasanya benar-benar nikmat seperti promosi Yono sebelumnya. Kuat pun makan dengan lahap. Sepiring mie goreng langsung habis dimakannya. Ia pun kembali memesan sepiring mie goreng berikutnya. Ketika menunggu mie goreng pesanannya, Kuat merasakan keanehan pada tubuhnya. Ia merasa sangat gerah. Keringatnya mendadak deras mengalir dan perutnya melilit. Ia telah mencoba meredakan perasaan tidak nyamannya itu dengan membuka jaket dan 2 kancing atas pada bajunya serta memijit-mijit perutnya sendiri. Tapi perasaan gerah dan sakit melilit pada perutnya sudah tak lagi bisa ia tahan. Kuat pun pamit ke toilet di belakang warung. Di dalam toilet sederhana di belakang warung itu, Kuat terperanjat saat melihat kedua tangan dan kakinya tiba-tiba ditumbuhi bulu-bulu kasar yang panjang. Dalam waktu singkat, bulu-bulu kasar dan panjang itu telah menutupi seluruh permukaan kulit tangan dan kakinya. Kuat panik dan bingung. Ia membuka bajunya. Tubuhnya telah pula ditumbuhi bulu-bulu kasar dan panjang. Juga pada wajahnya ketika Kuat merabanya. Kuat bertambah panik dan bingung. Ia melihat cermin sederhana di dalam toilet itu. Seketika ia bercermin, ia sangat terkejut dan hampir pingsan ketika melihat wajahnya berubah menjadi wajah celeng. Dalam waktu singkat,
Kuat telah berubah sepenuhnya menjadi celeng. Celeng jelmaan Kuat bergegas keluar toilet dan berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju hutan. Plonteng dan Janges serta 5 ekor anjing pemburu yang sedang beristirahat di samping warung melihat gerakan lari celeng jelmaan Kuat. Mereka beramai-ramai menggonggong. Yono bergegas keluar warung. Ia sempat melihat celeng jelmaan Kuat itu berlari menerobos semak belukar. Ia terperanjat, lalu berteriak kuat-kuat, "Celeng! Celeng!" 2 kawan berburu Yono terkejut mendengar teriakan Yono. Mereka bergegas keluar, sementara Yono telah melepaskan 7 ekor anjing pemburu untuk mengejar. 7 anjing pemburu berlari cepat mengejar celeng jelmaan Kuat. Tanpa menunggu waktu lama, Yono dan 2 kawan berburunya segera berlari mengikuti 7 anjing pemburu. Kuat dicekam ketakutan yang sangat. Ia terus berlari mencari tempat bersembunyi. Ia menemukan lubang tanah di balik akar pohon beringin besar. Bergegas ia masuk dan bersembunyi di sana. Kuat serasa tengah bermimpi mengalami kejadian yang sangat aneh dalam kehidupannya itu. Ia masih merasa sebagai manusia, namun wujudnya tak ubahnya celeng jantan. Ia tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Ia curiga warung mie goreng di pinggir hutan tadi menggunakan bahan makanan yang berasal dari babi atau celeng, dan itu pantangan bagi dirinya yang mengikuti pesugihan celeng ogleng seperti yang pernah disebutkan Ki Srenggi. Masih jelas diingatnya peringatan Ki Srenggi jika ia memakan segala hal yang berasal dari babi atau celeng. Sengaja atau tidak sengaja, tahu atau tidak tahu, kau akan mengalami musibah sangat besar jika melanggar pantangan leluhur desa Wonobawi. Kau akan berubah menjadi celeng. Kuat sangat menyesal. Entah sampai kapan ia harus menjadi celeng. Ia bertekad akan menemui Ki Srenggi untuk meminta tolong agar dirinya bisa kembali menjadi manusia. Mendadak terdengar suara tawa yang keras menggema yang membuat Kuat terperanjat. Kuat sangat mengenal suara tawa itu, tawa Ki Srenggi. "Kuat, bodohnya kamu itu. Kuberikan harta berlimpah agar kamu bisa hidup makmur. Namun, kamu malah memilih menjadi celeng," kata Ki Srenggi yang disusulnya dengan suara tawa kerasnya. Suara Ki Srenggi itu menimbulkan harapan pada diri Kuat. Ia pun berteriak meminta tolong kepada Ki Srenggi. "Romo Srenggi, Romo, tolonglah aku, anak menantumu ini. Tolong kembalikan wujudku seperti semula, Romo." Kuat merasa ia berbicara seperti manusia berbicara. Ia tidak sadar ucapannya itu kini berubah layaknya jerit suara babi hutan. Jerit suara yang menuntun 7 ekor anjing pemburu yang sedang mengejar dan memburunya. Plonteng, Janges, dan 5 anjing pemburu langsung merangsek masuk ke dalam lubang tanah tempat persembunyian Kuat dan langsung menyerang Kuat. Kuat berusaha melawan dengan kedua taringnya dan juga serudukannya. Namun
7 anjing pemburu itu bukan lawan sepadan baginya. Secara tak terduga, Plonteng dan Janges serempak menyerang dari kanan dan kiri mengarah pada leher celeng jelmaan Kuat. Kuat merasakan kesakitan yang sangat ketika gigi-gigi tajam 2 anjing pemburu yang semula dimilikinya itu menggigit lehernya. Serangan mematikan Plonteng dan Janges membuat Kuat tak berdaya. 5 anjing pemburu lainnya turut serempak menyerang hingga celeng jelmaan Kuat terjatuh, hingga akhirnya tewas dikeroyok anjing-anjing pemburu itu. Plonteng, Janges, dan 5 anjing pemburu serempak menghentikan serangan mereka setelah mendapati keanehan pada sasaran serangan mereka. Perlahan-lahan tubuh celeng itu berubah menjadi Kuat dengan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan. Yono dan 2 kawan pemburunya tiba tak berapa lama kemudian. Ketiganya sangat terkejut hingga hanya bisa terdiam. Mereka saling pandang dengan mulut rapat terkunci serta wajah menyiratkan keheranan yang sangat mendapati peristiwa yang dialami kawan berburu mereka yang penuh misteri itu. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga Anda sekalian dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah serta keberkahan dalam kehidupan Anda sekalian. Allahumma amin. Terima kasih. Salam horor, salam lorong horor.